Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanja Kembar Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan tips parenting yang harus diketahui oleh orang tua. Kita sering mendengar istilah parenting dan ilmu-ilmu di dalamnya terkait dengan bagaimana pola asuh dan juga pola pendidikan kita terhadap anak-anak. Mendampingi anak-anak banyak juga tipenya. Setiap orang tua memiliki ciri khas tersendiri dan juga persepsi terkait dengan bagaimana mereka melakukannya. Disinilah ada orang tua yang memiliki persepsi bahwa mendidik anak seperti halnya membuat karya seni. Ada juga yang berpersepsi terkait dengan mendidik anak seperti menaiki roller coaster yang menegangkan. Bagaimana kita juga banyak sekali memiliki persepsi-persepsi dalam mendidik anak dan membersamai anak kita. Dari itu ada 11 kunci parenting yang perlu ayah bunda ketahui. Disimak ya. Yang pertama adalah bangun rasa kepercayaan diri anak. Terkait dengan kepercayaan diri adalah pembentukan juga konsep diri. Disinilah orang tua harus mulai lebih paham bahwa ada yang terpenting dari suatu konsep diri anak, yakni terkait dengan kepercayaan diri. Di mana anak tidak hanya membutuhkan dukungan material namun juga moral dari orang tua. Ketika orang tua memberikan banyak konsep dalam diri anak terkait dengan kepercayaan diri, disitulah anak akan tumbuh menjadi individu yang dapat diandalkan. Kunci parenting yang kedua adalah berikan perhatian yang positif. Perhatian kita terhadap anak mungkin maksimal, namun belum tentu optimal. Perhatian yang optimal adalah perhatian yang positif. Secara positif juga dapat berpengaruh baik terhadap anak. Perhatian yang positif dapat bercirikan bahwa memberikan kenyamanan terhadap anak dalam bentuk feedback. Ketika kita sebagai orang tua lebih banyak mengapresiasi anak dan juga memberikan perhatian-perhatian dalam konsep positif, selalu percaya terhadap anak dalam konsep yang baik, dan juga selalu mempercayai bahwa anak akan tumbuh dengan prosesnya sendiri, itulah sisi perhatian yang positif kita terhadap anak kita. Yang ketiga, hindari membandingkan anak kita dengan siapapun. Istilah membandingkan adalah salah satu konsep yang sangat dibenci oleh siapapun, termasuk orang dewasa. Dari itu, kita harus tahu bahwa kunci parenting yang ketiga ini paling tidak boleh untuk dilakukan. Jika kita mulai membandingkan anak kita dengan orang lain, maka disitulah mereka akan memulai untuk memiliki standar berbeda dari orang lain dan juga menerapkan standar orang lain terhadap hidup mereka. Yang keempat adalah berikan pujian yang tulus. Ketika kita memuji anak kita dan memberikan apresiasi verbal terhadap mereka, pastikan tidak ada embel-embel dan juga hal-hal di baliknya. Terkait hal ini adalah bentuk keseriusan kita dalam memberikan pujian. Ketika kita memberikan pujian terhadap kebaikan atau hal baik yang telah dilakukan oleh anak kita, pastikan itu adalah bentuk apresiasi agar mereka merasa untuk dihargai dari apa yang telah mereka lakukan. Yang kelima adalah hindari marah dan mengejek anak. Marah adalah hal biasa dan juga konsep kemarahan orang tua terhadap anak adalah hal yang lumrah terjadi. Namun ketika kita marah terhadap anak, pastikan kita tidak meledak-ledak. Pastikan kita tahu batasan dan juga bagaimana untuk mengekspresikan rasa marah kita. Biasanya kunci dalam parenting adalah membuat anak kita merasa bahwa orang tuanya sedang kecewa, bukan marah. Kecewa dalam arti hal yang telah dilakukan oleh anak kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Pastikan anak-anak kita merasa bahwa mereka pun perlu untuk membanggakan orang tuanya dan juga membahagiakan orang tuanya, di samping dengan cara orang tua untuk membahagiakan mereka. Yang keenam, kunci parenting adalah tunjukkanlah contoh atau teladan yang baik terhadap mereka. Pastikan diri kita menjadi role model untuk mereka. Di hadapan mereka kita selalu menjadi seseorang yang paling bisa untuk dicontoh dan juga paling baik untuk ditiru. Ajarkan anak untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam kunci parenting selanjutnya di sini adalah terkait dengan bagaimana seseorang individu akan dapat dihargai jika dia sudah dapat mendengarkan orang lain dengan baik. Yang kedelapan adalah terkait dengan sebutkan nama anak kita ketika kita memanggil mereka. Menyebutkan nama anak ketika memanggil mereka adalah bentuk dari kunci parenting. Ketika kita lebih sering menyebutkan anak kita dalam memanggil mereka, itu akan menjadi kunci kedekatan kita dan kelekatan kita terhadap anak kita. Selanjutnya adalah berikan waktu screen time secukupnya.
Disinilah kita tidak dapat menghindari gadget dalam kehidupan modern saat ini, namun kita dapat membatasinya karena terkait dengan screen time pun adalah harus menjadi manajemen orang tua, bukan manajemen anak. Ketika manajemen gadget diserahkan kepada anak itu akan menjadi hal yang fatal. Namun ketika orang tua dapat mengelola manajemen waktu terkait dengan gadget anak-anak, insya Allah akan menjadi salah satu toleransi ketika kita memberikan gadget kepada anak-anak dalam beberapa waktu yang telah diatur, dan juga menjadi batasan-batasan tersendiri untuk juga kita menjadikan pelajaran terkait dengan pijakan aturan dan juga kedisiplinan terhadap anak-anak kita. Yang ke-10 adalah terima kehadiran anak sepenuhnya, memberikan pelayanan terhadap mereka dan juga perhatian juga terkait dengan penerimaan bagaimana mereka apa adanya. Inilah terkait dengan bagaimana kebijaksanaan orang tua untuk mampu menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak kita. Dari situlah kita akan juga mendapatkan suatu hal yang luar biasa dari penerimaan mereka kepada kita sebagai orang tua. Dan yang ke-11 yang terakhir adalah terus belajar terkait dengan ilmu parenting. Upgrading diri terkait dengan bagaimana kita mendampingi anak kita harus terus kita lakukan, karena setiap dalam prosesnya kita butuh hal-hal baru untuk kita pelajari dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita bersama anak-anak kita. Disitulah orang tua akan memiliki kunci-kunci parenting yang penting untuk kita ketahui dan juga terapkan. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.